Eh, jadi clear ini posisinya NU karena selama ini posisi PBNU, posisi NU banyak mungkin diomongin di luar seolah-olah tidak mendukung secara penuh ya kedaulatan Palestina. Ini tidak betul sama sekali. Buat saya ada hikmahnya, ada sisi positifnya dari kunjungan ini karena sikap resmi sudah dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU dan kita semua yang ada di NU baik yang di jajaran struktur maupun simpatisan maupun keluarga besar NU jelas sekali semua sikapnya. Kita sangat mendukung kedaulatan Palestina, bahkan kita melakukan upaya-upaya menyeluruh, upaya-upaya keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Baik, ngomong-ngomong soal hikmah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan kritik keras Mbak Yeni atau Mbak Yeni Wahid Putri dari Gus Dur. Untuk kritik keras untuk warga NU yang 5 tokoh NU yang sowan ke Presiden Israel, guys. 5 orang atau 5 aktivis NU yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di Indonesia sepulangnya dari Israel. Kelima orang ini kalau kita lihat fotonya, boleh ditampilkan teman-teman, tolong di zoom out supaya kita bisa melihat foto-foto kelima pemuda ini. Ini adalah akar masalahnya ya. Ketika foto ini muncul, wah langsung kita semua geger. Tidak hanya kita melihat ada orang-orang Indonesia di sini, tapi kalau Pak JK itu menyoroti bagaimana mereka tersenyum. Dan kalau kita lihat 5 orang ini bukan hanya orang biasa, tapi kelima orang ini ada Zainul Ma'arif, adalah seorang profesor Madya Filsafat di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, dikenal sebagai guru filsafat Islam. Kemudian ada Munawar Aziz yang merupakan sekretaris umum PP Pagar Nusa. Ini juga adalah organisasi pencaksilat NU. Ada juga Syukron Makmun yang merupakan mantan wakil ketua PWNU Banten. Berikutnya ada Nurul Bahrul Ulum dan juga Iza Anafisa Dania. Keduanya adalah pengurus di PP Fatayat NU yang merupakan organisasi perempuan muda NU. Pertanyaan saya Mbak Yeni, dengan latar belakang mereka yang seperti ini, seharusnya mereka paham dong kondisi geopolitik saat ini dan konsekuensi ketika mereka pergi ke sana. Jadi Mbak, sebetulnya mereka ini adalah intelektual muda yang punya, kalau saya lihat, saya tidak kenal pribadi. Mereka semua tidak tahu masing-masing, tapi saya cermati latar belakangnya. Saya rasa mereka semua adalah intelektual muda Islam. Dan kemudian terpanggil untuk terus melakukan dialog antar agama. Saya rasa di sana ketertarikannya dengan isu ini. Namun masalahnya adalah mereka tidak paham bahwa yang terjadi di Israel dan Gaza pada saat ini Palestina ini adalah konflik geopolitik. Jadi bukan mengenai masalah agama saja. Nah begitu geopolitik nggak terlalu paham, lalu kemudian berangkat dengan keluguan mereka. Ya, saya kemarin sempat agak emosi jadi saya menyebut kebodohan gitu ya. Mungkin di sini naif ya sebetulnya. Gak ngerti geopolitik, main berangkat aja di sana dalam tanda kutip dijebak oleh Israel. Nah Israel saat ini sangat memerlukan kedatangan orang-orang dan interaksi dengan orang-orang yang dianggap representasi dari negara-negara yang menolak keras eksistensi mereka. Nah jadi kalau ada representasi dari negara seperti Indonesia, mereka senang sekali difasilitasi, diberi karpet merah, dan kemudian bisa bertemu presidennya. Nah, biasanya pertemuan dengan presiden ya Pak, itu kan biasanya antara orang yang sejajar levelnya di pemerintahan, tidak terlalu mudah bagi civilians, bagi orang sipil biasa, warga negara biasa untuk bertemu dengan presiden. Ini menunjukkan bahwa Israel memang punya kepentingan besar untuk menghadirkan siapa saja, pokoknya yang ada siapa deh, nggak apa-apa deh ketemu, yang penting bisa jadi simbol bahwa mereka mewakili Indonesia, dan mereka mewakili Nahdlatul Ulama. Nah di situ kuncinya, itu parahnya di situ jadinya. Jadi ada kerugian besar yang timbul. Kalau saya pribadi melihat ada 3 kerugian besar. Kerugian terhadap upaya diplomatik Indonesia sebagai sebuah negara yang saat ini berjuang untuk negara Palestina merdeka dan sangat keras menolak genosida yang sedang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya. Lalu juga kerugian terhadap nama baik NU yang seolah-olah diwakili oleh 5 anak muda ini yang tidak mendapatkan mandat sama sekali dari PBNU. Lalu yang ketiga buat saya pribadi adalah karena dikit-dikit bawa-bawa nama Gus Dur,
Jadi ada juga kerugian bagi kami karena kepergian mereka dan kepergian Gus Dur itu berbeda jauh konteksnya. Jadi ada 3 kerugian di sini gitu yang saya amati. Oke, atas 3 kerugian ini sebetulnya Mbak Yeni dan juga Bapak-bapak, mereka itu sudah minta maaf, termasuk ketika kami undang ke Metro TV secara eksklusif. Salah satu di antara mereka kelima yang berangkat, ada Syukron Makmun, itu meminta maaf kepada masyarakat luas melalui Metro TV. Coba kita simak bersama pernyataannya. Ya, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang telah kami timbulkan. Tapi sebenarnya memang tanpa ada maksud ketika saya berangkat ke sana untuk dukungan ke satu bentuk dukungan, tapi saya melakukan kunjungan interfaith dialog ya. Jadi dialog lintas iman sebenarnya, dan memang yang kita serukan itu sebenarnya adalah pesan perdamaian supaya kedua belah pihak itu karena ini kan sebenarnya baik semua itu dari agama Abrahamik kan, jadi supaya ya sama-sama menahan diri untuk tidak perang, karena perang siapapun yang menang atau yang kalah sama-sama rugi. Mas Hasibullah sudah minta maaf, namun ada tapinya. Tapinya dijelaskan motifnya pergi ke sana itu adalah untuk berdialog, untuk membawa pesan perdamaian, interfaith dialog ya. Bisa diterima tidak alasan itu? Ya, saya rasa kalau saya harus mengawali pembicaraan ini dengan satu kata, saya akan mulai dengan kata cukup. Cukup atas? Cukup dalam pengertian satu, betapa yang sudah terjadi ini cukup, kalau saya sendiri merasakan komplikasi rasa yang luar biasa. Sebagai warga negara Indonesia yang kita ikutin sikapnya 9 bulan terakhir, betapa kita hancur dengan penderitaan di Gaza dan juga di Israel, serangan-serangan itu, kita sudah hancur dengan kondisi itu. Sebagai pengamat, karena saya juga mengikuti ini hari demi hari, itu luar biasa paparannya konflik ini. Karena kita diberikan sajian yang tidak biasa. Anak-anak keluarga terkena ini semua. Dan ketika itu semua, tiba-tiba teman-teman yang disebut dengan Nahdien, saya koreksi sedikit, kurang pas menggunakan istilah Nahdien. Nahdien itu jamak daripada warga NU. Jadi seakan-akan seluruh warga NU. Ini kan cuma 5 orang. Bukan semua warga NU itu. Jadi itu yang juga membuat kompilasinya bagi saya lebih dalam lagi. Dan yang terakhir kalau saya harus menyampaikan, ini saya juga heran kenapa akhirnya kemudian yang ditembak itu adalah identitas NU. Padahal ini dalam konteks jurnalisme kita tahu penggunaan identitas itu adalah punya makna. Ini kan warga negara, dan kalau bicara latar belakang, beliau juga banyak punya latar belakang yang lain. Saya kebetulan kenal baik dengan 2 orang di antara di situ. Dulu pernah ketemu di Mesir. Kenapa kok nggak misalkan warga Mesir misalkan? Tapi kan ini semua sudah terbentuk, oke lah, ini nggak perlu ada pembenaran. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yeni, menurut saya ini udah terjadi dan kita semua merasakan kepedihan itu. Maka itu saya katakan tadi, kata kuncinya adalah cukup. Cukup dengan semua gambaran dan cukup. PBNU udah kasih pernyataan-pernyataan. Bayangkan Gus Yahya sebagai ketua umum sampai menggunakan istilah kurang cukup umur. Itu istilah yang menurut kami di internal NU, saya sebagai warga NU itu sangat-sangat dalam. Karena beliau tadi disampaikan S2, S3, bukan orang-orang yang tidak terdidik. Tapi Gus Yahya saya yakin dengan segala macam makna dan tujuan sengaja menggunakan istilah kurang cukup umur. Jadi itu yang bagi saya Mbak Zilvi saya sampaikan juga, kalaupun ini terus dikolek-kolek, apa yang mau kita cari daripada ini semua? Udah nggak ada. Jadi maksud Anda tidak perlu dibesar-besarkan lagi persoalan ini? Menurut cukup saya, sampai ada permintaan maaf dari perwakilannya, sudah ada minta maaf dari Gus Yahya? Sudah ada hukuman dari masyarakat, belum lagi kita lihat dampaknya ini kan luar biasa nanti ini. Saya tadi disampaikan jangan-jangan ini adalah strategi. Kalau kita baca dalam konteks strategi, jangan-jangan dengan cara kita membahas seperti ini, Israel mendapatkan apa yang dia mau. Kenapa? Karena minimal sudah berapa banyak jam kita gunakan untuk membahas tentang ini, daripada kita membahas hari demi hari kekejaman itu terus berlangsung. Jadi ada pengalihan kalau ini adalah strategi, ya Israel yang sudah menang. Siapa yang menangkan Israel secara tidak langsung adalah kita semua yang terus-menerus membahas. Sekali lagi, ini adalah salah.
sekali lagi ini adalah tidak bijak paling tidak, atau tidak etik paling tidak. Kenapa? Karena di saat masyarakat begitu geram dengan semua yang dilakukan Israel, lalu tiba-tiba datang dengan tadi alasan bahwa ini adalah untuk dialog antar iman. Ya. Saya yakin dialog antar iman kalau kita mau melakukan dimanapun itu banyak bisa dilakukan. Baik. Tapi kenapa di Israel dan kenapa sekarang? Nah itu yang Mbak Eni tadi sampaikan, keluarga Gus Dur pun tersinggung karena seakan-akan Gus Dur seakan-akan mengalami mengajarkan seperti ini. Padahal tadi disampaikan jelas beda konteksnya, jelas beda situasinya. Baik. Seandainya Gus Dur masih hidup, saya nggak bisa juga memastikan apakah beliau akan datang. Di saat Israel melakukan sebuah pelanggaran hukum jadi yang tidak pernah apple to terjadi apple sepanjang ya? abad. Tidak apple to apple. Mbak Yeni juga tadi sudah mengatakan ini beda sekali case-nya dari kedatangan Gus Dur pada tahun 94 itu waktu itu. Tapi Mbak Yeni, saya ingin tanya kepada Anda soal identitas NU yang bagaimanapun ini atas nama pribadi ya, tapi identitas NU kan selalu melekat. Bahkan tadi di video awal kita lihat salah satu dari mereka memang memperkenalkan diri. Kami warga NU, yang itu warga NU, mereka sengaja menyebut itu. Jadi Anda merasa tidak mungkin mereka diundang kalau mereka bukan warga NU, memang sengaja dimanfaatkan itu? Warga NU itu ada lebih dari 100 juta orang di Indonesia, belum lagi yang di luar negeri. Kalau semua orang tidak mendapatkan surat mandat mengaku-ngaku sebagai warga NU, ya bisa aja semua untuk melakukan segala macam tindakan, tindakan baik maupun tindakan kriminal. Ya, jadi kalau soal ngaku-ngaku semua orang bisa melakukan itu. Nah, saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Hasibullah bahwa kita yang paling penting pada saat ini, menurut saya ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini, Mbak. Yang pertama adalah bahwa jadi clear ini posisinya NU. Karena selama ini posisi PBNU, posisi NU banyak mungkin diomongin di luar seolah-olah tidak mendukung secara penuh ya kedaulatan Palestina. Ini tidak betul sama sekali. Buat saya ada hikmahnya, ada sisi positifnya dari kunjungan ini karena sikap resmi sudah dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU dan kita semua yang ada di NU baik yang di jajaran struktur maupun simpatisan maupun keluarga besar NU jelas sekali semua sikapnya. Kita sangat mendukung kedaulatan Palestina, bahkan kita melakukan upaya-upaya menyeluruh, upaya-upaya keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Baik, ngomong-ngomong soal hikmah, di sini ada Prof. Hikmahanto. Iya kan? Memang Prof. Oke, Prof. Ketika mereka bilang mereka pergi ke sana dialog untuk menyerukan perdamaian, ada gunanya nggak sih? Ada hikmahnya betul nggak di sana atau justru lebih banyak mudaratnya? Jadi pertama ya yang kita perlu pahami dulu bahwa saya yakin dari sisi Israel mereka melakukan apa yang disebut sebagai public diplomacy. Jadi diplomasi itu tidak hanya oleh diplomat dengan diplomat, yaitu yang first track katanya. Tapi yang third track, ya track yang ketiga di mana negara-negara melakukan ini semua. Mencoba mencari orang-orang dari negara-negara lain dipengaruhi untuk kemudian diminta untuk kamu punya ide apa dan lain sebagainya, bisa nggak kamu datang? Nggak mungkin 5 warga negara kita ini tiba-tiba ketemu dengan Presiden Israel, kan aneh bener dalam konteks apa beliau-beliau ini. Tapi karena memang sejak awal sudah di frame oleh Israel. Saya yakin uangnya itu pasti uang dari Israel. Bahwa uang itu nanti diberikan ke NGO Israel, lalu kemudian NGO Israel ini bekerja sama dengan orang-orang di Indonesia, itu bisa terjadi. Nah ini kemudian diminta untuk, ayo datang, kamu idenya apa? Mungkin sudah disampaikan, oh saya punya ide begini, begini, itu. Saya nggak yakin kalau misalnya warga negara kita ini tidak terafiliasi dengan NU yang akan dibawa ke sana. Misalnya mereka non-NU atau non-Muslim bahkan, pasti nggak akan dibawa. Mereka secara spesifik tahu betul bahwa yang harus saya cari ini adalah yang NU. Kenapa? Karena mungkin dianggap bahwa NU itu bisa punya suara ketika nanti mereka pulang. Menyampaikan begitu kan, NU itu dianggap sebagai Islam yang moderat, yang mudah-mudahan bisa menerima kami, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang Prof ini memang sudah siasat ya dari mereka ini, siasat. Pemerintahan Israel ini ya? Sudah siasat. Memang mereka sedang mencari dukungan global terutama negara yang penduduk Islamnya banyak. Betul sekali, betul sekali. Nah ini yang disebut sebagai public diplomacy, sehingga apa? Mereka-mereka ini juga mungkin sudah dilihat, sudah ditakar. Latar belakangnya apa? Oh ini ada yang
Profesor Madya, oh ini ada ini, oh pernah di luar negeri dan lain sebagainya. Itulah yang ditarget. Nah, yang kemudian menjadi target merasa bahwa iya ya, daripada kita selama ini demo-demo, kita menyuarakan, nanti ditangkepin dan lain sebagainya. Ini ada kesempatan untuk ketemu dengan presiden, dengan mungkin pejabat-pejabat dalam konteks interfaith dialogue gitu kan. Jadi mereka naif, Prof? Ya sebenarnya nggak naif juga kalau menurut saya. Mereka juga punya perhitungan, cuman salah perhitungan. Maka Pak Ketua Umum PBNU mengatakan ini gagal ini. Berarti benar kata Mbak Yeni yang kemarin dong. Tapi Mbak bukan bukan cuma NU bodoh. Jadi 2017 itu ada rombongan MUI. Mengatakan diklaim sebagai representasi MUI. MUI juga langsung membantah. Jadi memang ini mereka selalu melakukan ini. Jadi Israel memang melakukan public diplomacy tadi, menggunakan banyak tangan. Belum tentu loh uangnya dari Israel langsung, bisa juga dari Amerika, bisa juga dari ini yang akan kita bahas. Eropa Kita dan lain akan sebagainya. Aliran dananya, nanti saya akan tanya kepada Gus Fahrur dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan uraian dari beberapa tokoh-tokoh kita, terutama Mbak Yeni Wahid selaku putri dari Gus Dur. Ini sangat kecewa guys dengan 5 keluarga atau tokoh Nahdien lah yang disebut lah, atau apalah pokoknya yang seakan-akan masih di bawah umur lah kalau istilahnya, karena seakan-akan itu terjebak atau termakan jasa dari Israel guys. Ini semoga menjadi edukasi atau jangan sampai dicontoh kepada warga-warga atau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama kita yang generasi-generasi muda guys. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita dukung kedaulatan Palestina guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas RJ.